bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum. Hadis umum. Tolong belikan saya ayam. Tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung. Ini ayam apa? Nelpon sekali lagi. Ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi. Kenapa sih sekali lagi kalau kita berpegang pada sunnah Nabi SAW, cintai beliau dengan setulus-tulusnya, pertahankan agama ini apa adanya, kan cukup. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Berpegang pada sunnah-sunnahku yang aku contoh-contohkan, dan sunnah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Nabi SAW sudah tahu nih, nanti ada orang buat-buat nih yang tidak bertanggung jawab, suka ngarang-ngarang. Kata Nabi, berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati jangan tambah-tambah nih agama, gitu kan. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang ditambah-tambah itu perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, perbuatan baru pasti membawa pelakunya pada kekeliruan. Kenapa keliru? Kenapa sesat? Karena tidak ikutin panduan wahyu. Allah maunya A, B, C, D, kerjain ya, tinggalkan Z ya, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Baik, sudah ada jelas panduannya. Enggak, datangkan yang lain. Nggak bisa, nggak akan ketemu. Janganlah kita seperti orang yang suka menolak nasihat. Dinasehati tentang kebaikan, lalu mengatakan, oh Wahabi. Ada yang bilang Wahaboy, ketakburan. Dinasehati tentang kebaikan, lalu dia bilang, lihat dirimu. Kau dulu, amalkan dulu pada dirimu. Itu adalah salah satu dosa terbesar. Menolak nasihat, itu adalah indikasi yang sangat kuat terhadap hati yang kasar. Kita butuh hati yang lembut, supaya kita bisa mendekati dan meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dalam surah At-Taubah ayat 128. 3 sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, berat atas beliau penderitaan yang kamu alami. Memiliki empati terhadap orang lain, dan itu mesti kita usahakan untuk kita miliki. Harisun alaikum, sangat ingin untuk selalu memberi kebaikan kepadamu. Mau selalu mengajar, mau selalu menasehati, mau selalu membantu, mau selalu meringankan penderitaanmu. Itu sifat Nabi yang harus kita contoh. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, pengasih penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini tidak dapat kita miliki kalau hati kita kasar. Ini hanya bisa dimiliki kalau hati kita lembut. Qala al-Irbadu radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودين فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Berkata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari seorang yang akan berpisah, maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat persisian yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk.
Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi dan Hakim. Hadis ini sahih. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Enggak boleh bantah. Kalau ada ijtihad ulama, ijtihad. Tapi Nabi atas 1000 ulama nggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dulu bid'ah ya tetap beda sekarang, nggak bisa jadi hasanah. Nabi nggak pernah mengadakan, jangan diadakan. Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketika orang berbuat bid'ah, kita nggak langsung mengatakan orang itu sesat, tidak. Perbuatan bid'ahnya sesat, nggak langsung orang itu katakan ini sesat. Enggak, kita nggak menuduh orangnya. Karena orang mengatakan ini ustaz suka menyesatkan. Loh, saya bawakan hadis Nabi menyesatkan. Yang menyesatkan ini siapa? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan demikian. Kita hanya menyampaikan. Ketika orang itu bersikeras dengan pendapat dan terus melakukan beda, ya betul dia sesat. Dia udah tahu nih penjelasan dalil, dia tahu hadis Nabi, tetap dia nggak mau. Dia tahu dalilnya, dia tolak dengan perbuatannya. Makanya kata Allah apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka sudah sesat, berpaling, kami biarkan dia sesat. Allah nggak akan tunjuki orang-orang yang fasik.